selamat pagi warga belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi itu merupakan hukum yang paling tertinggi serta paling fundamental. Sifatnya ya, untuk konstitusi sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi ini bagi hukum dia itu yang paling tertinggi ya. Sebuah negara harus dimaksud untuk mewujudkan dalam tujuan tertinggi negara. Jadi intinya hukum yang paling tertinggi itu adalah konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konstitusi tertulis atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD, dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi dengan mengalami beberapa kali perubahan. Konvensi sendiri adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Nah, untuk secara garis besar perubahan pasca amandemen kita lihat sebagai berikut. Di sini ada mempertegas prinsip negara berdasarkan asas hukum pasal 1 sampai 3 dengan menempatkan kekuasaan dan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip atau due process of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Sistem konstitusional berdasarkan pertimbangan kekuasaan atau check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang NRI tahun 1945. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Penyempurnaan pada sisi-sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Untuk Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari kita punya pasal 28 ayat A sampai 28 ayat C, di mana untuk pasal ini kita membahas tentang hak asasi manusia sama seperti pertemuan yang lalu ya. Terus ada pasal 29, ini membahas tentang aturan beragama dalam kehidupan sehari-hari bernegara. Terus untuk pasal 27 kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk pasal 30 kita membahas tentang bela negara. Di sini aturan untuk membela negara. Untuk pasal 31 dan 32 ini tentang pendidikan dan kebudayaan, dan pasal 33 dan 34 ini tentang ekonomi dan kesejahteraan nasional. Nah, sekarang coba kalian kerjakan, sebutkan minimal 3 pasal ayat yang ada di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 berkaitan dengan kehidupan kalian sendiri. Bagaimana perasaan dan apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui kaitan antara undang-undang dengan kehidupan sehari-hari. Apakah misalkan untuk aturannya itu kalian menyukai karena sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang ada. Jadi boleh kalian utarakan dengan bahasa kalian sendiri, yang penting sebutkan pasalnya dulu, habis itu diberikan komentar apakah pasal ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau tidak gitu ya. Oke, sekian dari Bujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.